Surat Yunus ayat yang ke-71. Watlu dan bacakanlah wahai Nabi Muhammad alaihim kepada mereka, yaitu orang-orang kafir yang tinggal di Mekah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdakwah kepada mereka, mengajak mereka beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, meninggalkan menyembah berhala. Rasulullah tinggal bersama mereka ketika Rasul di Mekah selama 13 tahun. Hanya sedikit yang beriman. Sudah sedikit pun akhirnya mereka terusir dari Mekah sampai Rasulullah dan sahabatnya minggat. Itu bahasa kasarnya Pak, minggat. Bahasa agamanya adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab kalau tidak hijrah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW akan dipaksa supaya murtad. Dan Rasulullah SAW akan dibunuh. Akhirnya mereka pindah hijrah. Ketika Rasulullah berdakwah di Mekah kepada mereka, hanya sedikit yang mau beriman, selebihnya malah menentang dakwanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi hiburan kepada Rasulullah dan sekaligus ancaman kepada orang-orang kafir yang tinggal di Mekah yang tidak mau menerima dakwanya. Hiburan kepada Rasul apa? Allah menyuruh Nabi Muhammad Rasulullah untuk menceritakan kepada mereka apa yang terjadi antara Nabi Nuh dengan umatnya. Nabi Nuh lama Pak dakwanya itu. 1000 tahun dikurangi 50 tahun. 950 tahun dakwah. Sampai generasi pertama didakwai meninggal, ganti generasi kedua anak-anaknya meninggal lagi, ganti cucu-cucune, ganti lah meninggal, ganti cangga-canggai, buyut-buyute, ganti canggai, ganti warengi. Dan selama itu Nabi Nuh itu dakwai mereka Pak. Tidak ada yang mau beriman kecuali hanya sedikit. Ini hiburan wahai Nabi. Seakan-akan Allah memberi hiburan. Wahai Nabi Muhammad, kamu tinggal 13 tahun di Mekah itu hurung ono opo-opo. Nih jika dibandingkan dengan dakwah yang dilakukan Nabi Nuh selama 900.000 tahun. Tidak usah sedih wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekaligus ini ancaman Pak kepada kafir Quraisy Mekah. Seakan-akan Allah mengancam mereka, kalian kalau tidak mau beriman mengikuti Nabi Muhammad, kalian akan diberi hukuman oleh Allah seperti Allah menghukum kaumnya Nabi Nuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Pak. Rasulullah disuruh oleh Allah untuk menceritakan Nabi Nuh kepada kafir Quraisy Mekah. Watlu bacakanlah wahai Nabi Muhammad alaihim kepada kafir Quraisy itu naba'a Nuhin, ceritanya Nabi Nuh dan kaumnya. Idz qala ketika Nabi Nuh berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya qaumi he kaumku, ingkana jika ada kabura berat alaikum atas kalian makomi keberadaanku di antara kalian, dan berat juga watadzkiri nasihatku, peringatanku, ajakanku kepada kalian bi ayatillahi dengan membawa ayat-ayat Allah, dengan membawa ajaran-ajarannya Nabi Nuh dan disertai dengan mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Nuh. Jadi Bapak Ibu hormati, ini cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah
untuk menjawab tantangan kaumnya, Pak. Kaumnya kan senengane nantang-nantang. Nabi Nuh, kalau kita tidak ikut agamamu, tidak ikut kamu, tidak ikut menyembah Allah, katanya kita dapat hukuman dari Allah. Mana? Ora ono, nah, gitu, Pak. Ya. Kemudian Nabi Nuh menjawab tantangan mereka, Pak. Wahai kaumku, jika keberadaanku di sini, di tengah-tengah kalian, membuat kalian berat, membuat kalian bosen, membuat kalian marah, ndak wai terus siang malam nuturi ndak wai. Kalau kalian bosen, watadzkiri, dan dakwaku yang aku berikan kepada kalian membuat kalian itu berat. Berat itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa, Pak? Mereka sudah nggak nyaman lagi dengan Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh mengatakan kepada mereka, fa'alallahi, maka hanya kepada Allah tawakkaltu, aku memasrahkan diriku. Saya pasrahkan diriku kepada Allah. Dalam surat At-Talaq Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang pasrah kepada Allah, Allah akan membela, Allah akan mencukupi. Fa'ajmi'u, maka bersepakatlah, amrokum, perkara kalian. Fa'ajmi'u, maka jadikanlah satu, amrokum, urusan kalian. Artinya mereka disuruh, Pak, untuk membuat kesepakatan antara mereka wasyurakaakum, dan juga silahkan kalian minta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan, patung-patung yang kalian sembah. Silakan. Tantangan Nabi Nuh kepada mereka. Silakan membuat suatu kesepakatan sesama kalian dan juga minta tolong wasyurakaakum kepada Tuhan-Tuhan kalian. Summalayakun, kemudian tidak ada amrukum, kesepakatan kalian, alaikum yang kalian buat, hummatan, sembunyi-sembunyi. Ndak usah kesepakatan itu kamu buat sembunyi-sembunyi, lah rak ketok wong, ora. Terang-terangan saja. Buatlah suatu napa, Pak, perkumpulan piye carane untuk membinasakanku, silahkan. Gawe makar, gawe tipu daya, gimana caranya mengusir Nabi Nuh, gimana caranya membunuh Nabi Nuh, gimana caranya menghilangkan dan menghancurkan dakwah yang sudah dilakukan oleh Nabi Nuh. Silakan, ora usah sembunyi-sembunyi, terang-terangan saja. Tantangan Nabi Nuh. Summakdu, kemudian lakukanlah kesepakatan kalian untuk mencelakakanku itu, wala tundirun, dan tidak usah kalian beri aku kesempatan atau tangguh. Artinya kesepakatan kalian untuk mencelakakanku itu langsung laksanakan kepadaku. Silahkan. Tantangan Nabi Nuh kepada mereka. Mereka ditantang seperti itu, Pak. Padahal Nabi Nuh ini yang beriman kepada Nabi Nuh ini wong sithik, Pak. Ada yang mengatakan mung wong 80, ada yang mengatakan wong 10, ada yang mengatakan wong 20. Enggak ada penjelasan dari Nabi, itu hanya cerita saja, ora penting. Sing penting yang beriman iki sithik, wis. Ning Nabi Nuh wani, Pak. Karena apa? Orang yang tawakal kepada Allah, memasrahkan dirinya kepada Allah, itulah orang yang paling wani. Betul tidak, Pak? Naik pesawat, kalau tidak tawakal, Pak, kepada Allah, rawani. Jangan ketika di pesawat gimana, Pak? Ada turbulen, gerak-gerak apa tidak itu? Kalau iku nek mati piye? Ndak pesawat ku nek tiba pesawate piye? Rasido, Pak, wis. Tapi kalau tawakal, sudah aku pasrahkan kepada Allah. Aku pilih pesawat yang baik, Pak ya. Meskipun regane larang. Sudah usaha kan, Pak? Sudah usaha keselamatan, sudah aku tawakal kepada Allah.
Nek memang pesawatnya tiba ya itu sudah ditakdirkan. Kalau memang pesawatnya selamat, alhamdulillah. Wani Pak, wani. Itulah Nabi Nuh. Silahkan kalian buat kesepakatan untuk membinasakanku, untuk mencelakakanku. Silahkan kemudian langsung lakukan kepadaku, silahkan. Tapi apakah mereka mampu Pak melaksanakan? Mereka tidak mampu melaksanakan. Raiso padahal Nabi Nuh dan pengikutnya mung sithik. Kenapa Pak? Karena Nabi Nuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Dalilin di surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang yang beriman mengikuti mereka di dunia dan di hari di mana saksi-saksi yang akan bersaksi terhadap apa yang kita laksanakan di dunia ini, mereka akan berdiri membuat persaksian atas apa yang kita lakukan di dunia. Ketika apa? Ketika hisab. Allah akan menolong rasul-rasulnya, utusan-utusannya, menolong orang yang beriman mengikuti rasul-rasulnya, mengikuti utusan-utusannya, baik di dunia maupun besok di akhirat. Mereka nggak bisa Pak. Dan ini merupakan salah satu bentuk mukjizat Nabi Nuh. Wong akeh ning rawani ra iso mencelakakan. Karena Allah menolong para utusannya. Kayak dulu ketika Rasulullah kan Pak, sampai pemuka-pemuka Quraisy Mekah berkumpul di tempat namanya Darun Nadwah. Sampai iblis datang menyerupai orang laki-laki duduk bersama musyawarah piye carane mateni Nabi Muhammad. Apakah mereka berhasil? Raisa Pak. Mereka ngepung Nabi Muhammad. 11 pemuda ngepung Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lunga pergi keluar dong ngantuk tidak melihat. Ditolong oleh Allah Pak. Dan ketika Nabi Nuh dan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur, mereka pun juga lewat ke situ. Sampai Abu Bakar itu melihat kaki kuda mereka dan kaki-kaki mereka. Sampai Abu Bakar mengatakan seandainya mereka ndungkluk sedikit, nunduk pasti mereka tahu kita. Akhirnya Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Enggak bisa Pak mereka itu mencelakakan Nabi Nuh. Karena Allah Subhanahu wa taala menolong dan membela nabinya dan orang-orang yang mengikuti. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, jadi Pak, Nabi Nuh itu tinggalnya bersama kaumnya. Dakwah kepada mereka itu Pak 950 tahun. Ini. Dalam surat Ankabut ayat 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama fa akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Terus umure Nabi Nuh iki pira, Pak? Wong dakwahe saja 950 tahun. Makanya Bapak bisa hormati, itu terus dilakukan Nabi Nuh. Maka kalau kita ini Pak punya murid kandanane angel, wis dikandani sekali ije ngulangi kesalahan, ra apa-apa kandani lagi Pak, ra apa-apa. Sabar. Anak kita sudah kita bilangin, le aja dolanan HP suwe-suwe, ngeyel, tetap kita Pak telaten. Mari kita telaten wis. Carane piye? Konsolat ije molas males padahal umure sudah 7 tahun lebih. Perintah sekali ragelem 2 kali, ragelem 3 kali. 3 kali ragelem 100 kali, Pak. 100 kali ragelem 1000 kali. 1000 kali ragelem 1 juta kali. Insya Allah nanti mau. Padahal Nabi Nuh itu tidak wae 950 tahun ya Allah. Nah terus umurnya Nabi Nuh piro?
Ini enggak ada penjelasan Pak dalam Quran dan hadis, ini hanya ulama ahli sejarah ya, mereka mengatakan. Dan yang dipilih oleh ahli sejarah Islam yaitu Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya surat Ankabut ayat 14, beliau menafsiri Pak. Beliau menyebut riwayat dari keterangan sahabat Ibnu Abbas. Nabi Nuh itu diangkat jadi nabi, jadi rasul dan nabi dan rasul umurnya 40 tahun. Kemudian dakwah terus 950 tahun. Kemudian setelah banjir, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dan keluarganya dan pengikutnya yang jumlahnya sedikit itu, Nabi Nuh sempat hidup selama 60 tahun. Piro Pak iku? 1050. Nah, ini ya. Dan ini ya wallahu a'lam, bisa benar juga bisa salah. Tapi ini umurnya yang paling mendekati kebenaran pilihannya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala.